Semua serba cukup, eksterior C, interior C, mesin C. Ini di open cuma 40 juta nih, ada di Balai Langsun. Yang nyari Jazz VTEC ini ada 2000. Ini kan sudah renggang dan sudah ada yang mengarat sedikit ya ini. Oke, jadi kayaknya bekas bongkaran ya Om ya? Betul, ini udah ada indikasi Ini ganti. kondisi dalamnya bersih banget ya Om. Rencana di open berapa Om? Kalau di rencananya sih kita udah ada approval dari vendor kita itu di harga yang murah ya. Cuman kita mau tanya nih, harganya jadi berapa ya Mas? Karena desainnya lumayan lama, kita kasih murah. Sudah di murah harga banget nih buat teman-teman yang tertarik. Langsung cek di Balai Langsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Langsun, dan kita akan coba nge-review nih unit-unit yang akan dilelang di Balai Langsun pada event lelang berikutnya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Langsun, cek aja di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Langsun. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Ada unit-unit apa aja yang menarik untuk event lelang berikutnya? Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita coba akan review nih unit-unit yang ada di Balai Langsun. Ada beberapa yang baru datang nih. Kita langsung aja ngobrol sama officer fieldnya nih, Om Wiwit. Oke Om, apa kabar Om? Selalu baik. Selalu baik. Nah, kita akan dilelang ini pada hari Kamis ya Om ya, untuk unit-unit ya? Kita ada di hari Kamis besok ya, tanggal 17. Selalu mulai jam setengah 4 atau jam 4 lah ya? Lalu mulainya agak sorean ya. Agak sore. Nah, hari ini ada kurang lebih berapa unit Om untuk lelang Kita besok? kurang lebihnya total ada 21 unit ya. Sebagian ada di luar kota juga. Motornya belum ada ya? Hanya Belum ada. mobil ya? Kita hari ini kosong untuk motor ya. Oke. Nah, Balai Langsun ini tepatnya ada di mana sih Om? Untuk alamatnya kita ada di Jalan Hostok Raminoto, Ruko Ciledug Emas, nomor D3, Tangerang, Banten. Oke, berarti nanti langsung ke pelatarannya sini. Betul. Ketemu langsung Balai Langsun ya Om? Iya, betul. Langsung masuk ke dalam. Oke, nah kita mau review unit-unit apa nih Om yang menarik hari ini Om? Kita ada beberapa yang selalu menarik ya. Ini untuk di tanggal 17 ini ada tambah 5 unit yang menarik dan ada yang unsold juga sudah menarik juga. Oke, kita mulai dari mana nih Om? Kita mulai dari Jazz. Dari Jazz. Betul. Nah, boleh disebutin nih Om, ini Jazz apa, tahun berapa Om? Kalau ini Jazz-nya yang GT3 ya, 15 VTEC maksudnya, automatic 2005. 2005, Iya. VTEC nih Om ya? Iya, Jadi ini VTEC. yang model lamanya sebenarnya. Kondisinya gimana nih Om? Kalau kondisinya sih untuk perawatan ini kurang cukup bagus ya. Oh, ini eksteriornya udah banyak yang kebuka nih Om, Iya. bagian lipsnya ya? Iya betul, dan sudah harus banyak yang di repair ya. Kusam juga ya di bagian setnya ya? Iya, kusam di sini. Kan kalau untuk pajak gimana Om? Kalau untuk pajak ini kebetulan mati di 2019 kemarin ya. Artinya nanti dokumen lebih lengkapnya dicek di Balai Betul, Langsun ya? lebih alangkah indahnya kalau langsung ngajak ngetek. Langsung cek Iya. fisiknya di Balai Langsun. Oke, nah ini kondisi lagi nyala di bagian interior, coba kita lihat ya Om ya. Boleh? Oke, ini bagian interior untuk dashboardnya ini Sudah dicat ada. Om. Ini sebenarnya Scarlett ya ini ya. Oh, ini Nah, stiker ya. tempelan, Iya, betul di sini. Termasuk di bagian armrestnya ya. Iya, ini betul. sudah ada. Ini kondisinya agak kusam. Maticnya masih aman nggak? Kalau Om? matic masih aman ya. Oh iya. Sini Matic masih oke. masih aman. Belum ada yang nendang sama sekali Belum. ya. Cuman di sini tuh ada kendalanya di mesin ya. Ada beberapa yang rembes di sini tuh. Oh, mesin rembes ya. Betul. Kilometer di berapa nih? Om? Kalau kilometernya 159 tahun 2005. 159 ya. Ini Betul. tahun 2005. Ini cukup wajar ya. Cukup wajar. Semoga bukan putaran ya Om ya. Bukan. Bukan. Ini dari lihat tahunnya aja sudah mulai normal ya. Mulai karena- normal. Iya, dari setirnya juga masih lumayan. AC masih cukup lah ya, masih Iya. oke. Plafon juga terbilang masih cukup oke ya Om ya. Iya, kalau dilihat dari tahun 2005-nya ini serba masih lumayan ya. Cuma Joknya ini sudah di retrim warna ungu, putih sama hitam gini iya, ya Om ya. ini sarungnya ya, ini. Oh, ini sarung ya. Sarung. Oh, Ini di dalamnya juga ada. Trim bawaan pabriknya masih Masih ada. bagus ya. Masih bagus. Oke, sip. Kita langsung ke depan lagi Om. Berarti PR terbanyak nih di bagian eksterior ya Om ya. Ya, eksteriornya ini yang harus di repair beberapa dan packing mesinnya harus beberapa Seperti apa juga nih Om repair. mesinnya? Yuk coba kita lihat nih. Mesinnya agak rembes.
Nah, Wah, seperti ini agak banyak juga Betul. rembesnya ya Om ya. Ya, Berarti ini hanya di packing ya? Ya, ini ada di packing-packing aja. Karena di mesinnya kita cobain juga masih normal semua ya. Mesin masih normal, Masih kaki-kaki gimana normal. Om? Kalau kaki-kaki masih normal juga ini. Ada X laka X banjir nggak ada ya Om ya? Kalau ini nggak ada. Cuman di sini tuh cuman repair aja sih. Ini hanya repair, bekas bongkar head juga pernah ada lah ya. Iya. Tapi intinya sih untuk di bagian apron dan tulangan termasuk sasisnya masih cukup Masih aman ya. Cukup aman ini. Selain dipajak berarti eksteriornya nih yang harus banyak perbaikan ya Om ya? Ya, ini tuh sebenarnya untuk yang paling terberatnya itu kan di pajaknya aja sih sebenarnya. Kalau eksterior begini sih ya cukup 2 hari 3 hari juga udah kelar ya. Udah kelar ya. Iya. Bumper depan, belakang, termasuk kalau bisa satu bodi nih dibereskan baru lebih oke lagi Om ya. Iya, biar lebih strong. Strong. Velgnya juga masih bawaan jazznya juga warna hitam. Kondisi bannya masih oke banget nih Om. Kalau kondisi ban masih lumayan oke ya. Untuk sekitar setahun mah masih cukup. Masih oke nih, masih 70% nih kayaknya nih. Nah, sekarang sudah kita lihat semua kondisinya. Rencana dibuka harga berapa Om? Kalau ini sih dibukanya dengan harga yang menarik, cuman 40 juta aja. Gokil guys. Tahun 2005 automatic transmission VTEC nih guys. Jazz nih. Ini di open cuma 40 juta. Si eksteriornya C ya Om ya? Ya, cukup. Cukup lah, semua serba cukup. Eksterior C, interior C, mesin C. Ini di open cuma 40 juta nih, ada di Balai Langsung. Yang nyari Jazz VTEC ini ada 2005, langsung aja cek di Balai Langsung nih. Lanjut Om, ada unit apa lagi Om? Kita ada mobil keluarga. Orang pada nyari kemarin yang agak tuaan sedikit ya. Oh, Ya, ini kita dia ada nih ya? Toyota Avanza ya. Toyota Avanza. Betul. Tahun berapa dan speknya apa nih Om? Bisa jelasin? Kalau yang Avanza ini Avanza 15 ya, ini S soalnya tipenya Oh, ini automatic. tipe tertinggi pada Betul. masanya ya, sebelum ada Veloz ya Om ya? Iya betul, ini yang 15-nya yang awal ya. Automatic apa manual Om? Ini automatic tahun 2008. 2008. Betul. Pajak gimana Om? Kalau untuk pajak ini kita kan nggak ada STNK nih. Kebetulan dari vendor kita nggak ada STNK dan harus dicek di online ya. Kalau yang dekat langsung merapat aja cek Langsung sendiri. berapa ya, langsung dicek aja. Jadi Iya. ini nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek. Yang pasti BPKB ada ya Om ya? Yang pasti BPKB ada. Oke, nah ini sekarang kondisinya gimana nih Om? Kalau kondisinya sih untuk di ini yang parah ya, kelihatan parahnya itu ada di kap mesin ya. Oh, di kap mesin, Betul. yuk kita coba lihat nih. Nah, ini sini sih udah ada bekas petan ulang. Oke. Dan ada indikasi ini sudah pernah ada X Bekas laka kena ya. Ya, kalau enggak ini ada Nyundul ya, bekas nyundul Betul. ya. Karena di sini grillnya sudah Grillnya juga sudah renggang. Terus kalau kita lihat, nah di bagian deket sealer ini juga sudah bekas cat ya Om ya. Betul. Kalau sudah pernah dibuka kan baut-baut ini pun akan kelihatan juga. Nah iya, Dari ya. siku-sikunya ini. Ini bautnya sudah terlihat gantian juga ya Om Iya, ya. betul. Terus di bagian mesin kering sih Om ya. Kalau di mesin kering di sini, cuman yang jadi pertanyaan atau yang jadi indikasi itu apronnya ini nih. Nah, ini kan apron. sudah renggang dan sudah ada yang mengarat sedikit ya ini. Oke, jadi kayaknya bekas bongkaran ya Om ya. Betul, ini udah ada indikasi gantian. Kalau kita cek nih agak Ya. ngolong sedikit nih. Itu ada sedikit bengkok ya. Nah, agak sedikit bengkok sih tulangan, cuman nggak terlalu kelihatan. Betul. Jadi ini di bagian depan pernah kena ya Om ya. Iya, ada indikasi sedikit kena. Oke. Cuman sudah sedikit rapi juga. Kalau mesin aman. Kalau Om? mesin masih aman. Nah, eksterior lainnya nih apa lagi nih Om? Di Kalau bagian- eksterior lain paling di sini tuh nih yang jadi PR itu ada di grillnya nih. Grill ini sama yang atas body-body. sama bawah, yang Betul. bawah nih undercutnya. Nah ini, oh ini juga beda nih Om ya. Ya, ini soalnya udah gantian ya. Oh. Ini harus jadi PR juga nih. Cuman ya ini memang sudah pernah nabrak sih kayaknya. Betul. Udah banyak gantiannya juga ya. Betul, betul. Nah, di bagian fog lampnya sebelah kiri nih garnisnya udah agak kurang ya Om ya. Iya. Kalau interior gimana Om? ya? Kalau Kita cek ya? interiornya masih lumayan cukup ya di sini, masih lumayan rapi. Dan senengnya di model Avanza lama itu plafonnya itu seneng begini tuh sebenarnya. Oh, Jadi dia gampang dibersihin. semi kalpa kulit Betul, lah ya. Iya. Kalau sekarang kan modelnya kan model Yang blue ya. Iya, blue itu kan susah untuk di salonnya kan. Biasanya ada Oke, ini Betul. kondisi dalamnya bersih banget ya Om masih ya? bersih, Nggak ada kusam di bagian jok. nggak ada. Ini- Oh, mesinnya juga top chair ya. Top chair semua. Odometernya di berapa nih Om? Odometernya di 164. Setirnya agak sedikit menipis ya, Iya, wajar ya. sudah mulai termakan juga. Oke, head unit juga masih single din. AC masih dingin ya Om ya. AC-nya masih lumayan dingin. Nah ini berarti interior masih oke dan ini termasuk masih cukup istimewa Masih untuk cukup dalamnya ya Om ya. Betul. Sedikit nih di bagian belakang juga masih tampak cukup normal, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir.
Sudah di fogger nih pastinya untuk kaca belakang nih guys. Nah berarti kalau untuk di mesin aman ya Om ya? Aman, masih halus ya, cukup terawat. Cuman ada PR-nya yang sedikit banyak itu ya antara di pajak sama di kap mesin aja. Cuman di bagian eksterior sih masih terkategori terbilang cukup ya Om ya? Masih cukup. Jadi yang tertarik nih tahun 2008 ya Om ya? Tahun 2008. Ini di depan kita ada Toyota Avanza tipe S automatic transmission tahun 2008 dengan nota pajak yang nggak ada. Odometernya tadi di 160 ribuan dan teman-teman langsung bisa cek di sini eksteriornya C, interiornya masih cukup oke nih guys. Mesinnya juga masih terkategori cukup. Rencana di open berapa Om? Kalau di rencananya sih kita udah ada approval dari vendor kita itu di harga yang murah ya, 63 juta aja. 63 juta guys Betul. untuk Avanza S 2008 automatic transmission nih. Jadi buruan cek langsung di balai langsung untuk dokumen dan segala macamnya langsung nih 63 juta rupiah bawa pulang Avanza S 2008 dari balai langsung. Lanjut ke unit apa lagi nih Om? Kita ada lagi unit yang menarik. Kita R3 ada nih, Om, Suzuki ya? R3 GX. Oh, GX lagi ini nih, yang Om? GX ini. Jadi GX sudah ada beberapa kali datang ke sini ya, Betul. Om ya. Ini bisa disebutin speknya dan tahunnya nih Om. Kita ada Suzuki R3 GX ya, manual transmission tahun 2012. Eksteriornya nih velgnya ada yang velg kaleng Ya. atau emang cadangannya doang Om? Ini sebenarnya ada dua pelek ya, yang sini udah berbeda antara kanan sama kiri aja. Dan yang depan itu kanan kirinya juga masih orinya. Oh, jadi intinya untuk velg ini belang depan belakang Om ya? Betul. Nggak ada serep sama sekali? Nggak ada. Oh, ini jadi salah satu PR nih. Intinya untuk di pajak sekarang gimana Om? Kalau pajak kebetulan ini mati di bulan 10 kemarin tahun 2020. Oh, pajak bulan 2020. Betul. Kondisinya gimana Om? Kalau kondisinya masih cukup lumayan banget ya ini ya. Cuman agak kusam ya dan Iya. ada beberapa baretan kasar di bagian bempernya nih sebelah Betul. kiri kanan ya Om ya. Betul. Dan di sini juga terlihat masih presisi semua ya. Masih presisi untuk Betul. depan belakang. Itu di Nah, velg. kalau untuk interior coba kita cek ya Om. Boleh. Ya? Oke, ini di bagian interiornya nih. Interiornya gimana nih Om? Kalau interior masih cukup ya di sini. Oh, masih bersih Masih, juga ya. iya, Cuman masih. yang agak kusam nih di bagian jok ya Om Betul. ya. Ada beberapa harus disalon lagi tapi trim bawaan pabriknya nih durable masih oke banget Masih ya oke Om ya. banget. Masih oke banget. Setirnya agak sedikit kusam ya Om. Betul. Di Nah, sini. Kalau sini semua masih bawaan pabrikannya. Odometernya udah di berapa nih Om? Odometernya ada di 131.000. 131 ribuan, masih Iya. kondisi cukup baik nih, termasuk plafonnya ya. Cuman dia belum double blower ya Om ya. Belum. Blower, tapi ini butuh disalon lagi biar kelihatan lebih oke lagi ya Om ya. Betul. Oke, kita langsung ke depan lagi Om. Nah, setelah interiornya mesin gimana Om? Kalau mesin masih cukup kering ini. Masih cukup kering ya, coba kita kering. lihat ya. Mesin Tuh. masih nyala nih dan mesinnya kering, hanya cuman kotor aja ya Om. Iya, kotor aja. Ada penekas ekslaka nggak Om? Nggak ada. Ini aman ya. Masih aman ya, Masih aman. termasuk sealernya. Iya. Afron juga masih cukup oke ya Om ya. Masih. Nah, ini juga masih ada nih sealnya, pabrikannya, dan juga di sini masih cukup oke. Akinya masih jos ya Om ya. Masih nyos. Pokoknya Masih nyos. tinggal mikir pajak, poles, sama pelek. Udah. Oke. Untuk di bagian eksteriornya cukup, interiornya masih cukup, mesinnya juga kategori cukup ya Om ya. Masih cukup, serba cukup. Dan ini rencana di open di harga berapa? nih, Om? Kalau harganya sih pasti murah ya. Ini Oh. spesial banget di minggu ini yang GX 2012 nih ya. Kita kasih dengan harga 75 juta aja. 75 juta nih Betul. guys. Nah, ini tahun 2012 ya Om Betul, ya. 2012. Manual transmission, cuman PR-nya ada di bagian eksterior. Untuk velgnya nih beda nih, belang nih, oplosan, dan ada beberapa spet-spet di bagian eksterior nih. Di open di harga cuma 75 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja nih di balai langsung. Lanjut Om, mau ngecek apa lagi Om? Kita ada satu lagi nih, Daihatsu Xenia. Wah, ini mobil keluarga lagi, Daihatsu Xenia. Iya. Bisa disebutin Om, spek sama tahunnya Om? Ini Daihatsu Xenia ya, 1.3 nih, tipe R, manual transmission 2015. 2015. Betul. Kondisi pajak gimana Om? Kalau kondisi pajak ini mati di bulan 4 2020. Sini kondisi yang untuk eksterior interior gimana nih Om? Kalau eksteriornya cuman sedikit harus perbaikan aja, ada di bumper ini ya. Agak kusam juga. Betul, Headlamp sudah agak sedikit menguning yang sebelah kanan ya Om ya. betul. Dan kalau dilihat sih yang sebelah kiri ini list pelangnya sempat kena dan udah nggak terlalu presisi nih Om. Iya. Nah, ini juga di sini kurang presisi. Spion juga ya Om ya. Ya, di sini lampu-lampu itu kanan Wah, kiri nih. ini Kebetulan. juga harus cari gantiannya, dan ini kayaknya bekas baretnya lumayan nih Om ya. Betul. Dan harus diperhatikan juga nih. Ini kan pusat nih. Itu rata-rata tuh ya memang nggak semua, tapi ini rata-rata atas nama PT biasanya. Yang ini atas nama PT nih Om. Atas nama PT. SPH-nya ada? SPH-nya ada kemungkinan ada. Biasanya kalau yang dekat langsung ngecek di dokumen aja. Bila Oke. mana tertera ada SPH-nya pasti ada. Kalau enggak ya mohon maaf, kita juga harus Apa adanya ya Om apa ya? adanya. Oke, yang di depan kita nih Xenia XPT, kondisinya cuman di bagian eksterior tadi ada PR yang sudah disebutkan. Coba di bagian interior ya Om. Boleh?
Ini kita sudah di bagian interiornya, AC-nya nyala Om ya? Nyala. Head unitnya single din, cuman di sini langsung ditemuin sama kotor ya Om. Betul. Ini harus bener-bener ekstra salon ini. Plafonnya pun juga kusam. Dan ini yang blue drone ya, yang ya, agak ini model baru ya. Sisanya sih masih terbilang cukup, jadi butuh di salonnya ekstra nih kata Om Wiwit nih. Odometernya berapa Om? Kalau odometernya lumayan tinggi ya. Ini 193. Setirnya udah habis dan ini juga mobil operasional ya Om ya. Betul. Jadi sih kalau bisa dibilang ya agak-agak cukup ke arah kurang sih Om ya. Betul. Jadi butuh di salon, cuman sih AC masih cukup dingin. Oke, lanjut kita ke depan lagi Om. Mesinnya gimana sekarang Om? Kalau mesinnya masih cukup banget ya ini ya. Sudah ada X-Laka belum Om? Belum, masih aman ini. Masih aman, apronnya pun juga masih oke. Termasuk di bagian filler nih masih oke ya. Ini kompresor nyala, AC nyala, dan ya mesinnya masih kering ya Om? Masih kering kalau untuk mesinnya. Nah ini belum ada indikasi X-Laka, hanya saja di bagian bempernya ini yang renggang harus diperbaiki nih guys, sama di bagian list plang sebelah kiri. Nah ini teman-teman bisa estimasi lagi. Oke, jadi ini adalah Xenia tipe R Deluxe ya Om ya, 1300 cc manual transmission tahun 2015 nih guys. Eksteriornya kalau gue bilang C sedikit arah ke D, ada PR yang harus dikerjain lagi. Interiornya C agak kusam ya, butuh di salon, dan besinya terkategori cukup. Rencana opennya berapa Om? Kalau rencana opennya karena di sini nggak terlalu banyak dandan dan pajaknya nggak terlalu lama juga. Nah itu kan nggak banyak biaya banget. Nggak banyak biaya lagi ya. Kita kasih dengan harga 80 juta aja dapat R Deluxe. R Deluxe nih guys, 2015 manual transmission, pajak mati 2020 kemarin, 80 juta rupiah nih di depan kita nih. Yang tertarik nih mobil keluarga, sudah kita cek tadi interior mesin dan juga eksteriornya, langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Lanjut, ada mobil apa lagi nih Om? Kita ada mobil nih, mobil yang lumayan enak juga nih. Oh ini nih, mobil yang enak nih, kecil, ringkes ya Om ya. CC-nya juga nggak nanggung-nanggung banget lah. CC-nya nggak nanggung-nanggung banget nih. Nissan March, bisa disebutin nih Om spek sama tahunnya? Kita ada Nissan March 12 ya, automatic tahun 2012. Pajak gimana Om? Kalau pajak ini mati kebetulan lama, dari tahun 2018. Oh 2018, betul, bulan lumayan 3. Ya. Pajak setahunnya nih kurang lebih 2 jutaan loh. Ya kurang lebih 2 jutaan. Cuman kita ntar akan sesuaikan dengan harga. Oh sesuaikan dengan harga. Betul. Nih nanti. Sebelum itu kita tanya dulu nih kondisi eksterior gimana Om? Kalau eksteriornya sebenarnya tinggal kit aja sih di sini. Tapi ini agak cukup menguning sih. Bagusnya sih sebenarnya disiram lagi ya. Ya lebih bagusnya begitu. Kalau untuk dipakai pun tinggal poles juga nggak masalah ya. Masalah ya, kalau cukup pakai ya, karena mesin masih oke ya Om ya? Masih oke semua, masih oke, tinggal pajak aja. Dan ini di bagian eksterior pun juga sudah ada luka nih di bagian fendernya, penyok seperti ini, dan penyok-penyok bekas pemakaiannya. Ini kondisinya bukan bawaannya ya? Bukan, ini sudah gantian peleknya. Local pride banget nih, HSR wheels nih, masih kondisi oke, tapi sayang bannya yang harus diganti ya Om? Betul. Udah kondisinya agak kusam. Di bagian kaki-kaki gimana Om? Kalau kaki-kaki masih lumayan enak ya, cuman di sini kan memang ada pergantian, memang agak beratnya karena udah termasuk pelek gede ya. Jadi agak sedikit berat ya. Iya. Oke, interior gimana Om? Yuk kita cek ya. Interior boleh. Nah, interiornya begini. Oh, interior ini masih bawaan pabrikan ya. Masih. Ini bekas bludo untuk di dashboard sih sebenarnya. Ya. Dashboard ini ada bekas X-lamp nih ya, biasanya bekas holder atau pewangi ya Om. Betul. Nah ini cuman agak sedikit kusam nih, jadi butuh di salon lagi. Ini masih bawaan dari pabrikannya, head unitnya. Nah odometernya di berapa Om? Kalau odometernya ada di 112 ya. 112, cuman setirnya udah agak nipis banget ya. Agak sedikit kusam aja, butuh di salon ya Om. Betul. Termasuk di bagian plafonnya. Oke, berarti di bagian interior seperti ini. Kita langsung ke depan lagi Om. Boleh. Sedikit kita cek di bagian belakang. Untuk mobil kecil ini sudah ada defoggernya, stop lampnya masih cukup lah kalau menurut gua, belum ada sensor parkir, dan ini agak sedikit kusam aja untuk di bagian cat. Lanjut nih bareng Om Wiwit, kita langsung cek di bagian mesinnya nih Om. Gimana mesinnya Om? Mesinnya masih aman, halus. Di sini masih cuman halus. Ya ada freonnya aja yang habis ya ini. Ini 1200 cc ya Om 1200 cc. Belum ada bekas laka sama sekali Om ya? Masih bagus lah. Apron masih oke. Masih normal. Masih normal ya? Masih. Oke, jadi ini adalah Nissan March tahun 2012 ya Om Wiwit. Betul. Sama automatic transmission dengan kondisinya tadi sudah kita lihat di eksterior, mesin dan juga interiornya. Dengan pajak matinya lumayan nih di tahun 2018. Ya. Cuman kita mau tanya nih, harganya jadi berapa ya Mas? Karena desainnya lumayan lama, kita kasih murah di harga 40 juta aja. Gokil guys, 40 juta rupiah nih untuk mobil di depan kita, Nissan March 2012 automatic transmission 1200 cc. Eksterior C, interior C, mesin C. PR-nya memang dipajak di 2018 matinya, cuman di open di harga 40 juta rupiah nih guys. Yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun.
Nah, terus ada mobil unsold yang juga jadi incaran banyak orang apa nih Om? Nah, kita ini ada beberapa unit yang sudah turun harga dan termasuknya murah lagi ya. Oh, Lebih termasuk murah nih Om? Betul. Nah, bisa disebutin nih speknya apa aja Om? Nah, teman plat A ya, di sini tuh ada Xenia 13 nih, manual transmission, warna hitam metalik tahun 2011. Bedanya sama yang tadi ini bukan yang deluxe ya Om ya? Bukan, Oh. ini yang masih model lama ya. Model lama ya, Betul. 1300 cc. Kondisi pajak gimana Om? Kalau kondisi pajak kebetulan mati di Agustus 2020 kemarin. Dan kondisinya ini sudah ada banyak gantian termasuk Iya. di lampu ya Om? Sebenarnya yang kelihatan banget tuh di lampu ya di sini Lampu. karena sudah belangnya itu Udah gede. kuning banget, kalau yang ini udah gantian. Kayaknya sih ada indikasi bekas nabrak sih ya. Iya, cuman kalau lihat dari presisi memang dimakan usia juga. Catnya pun juga udah kusam banget, velgnya juga kaleng seperti ini semuanya ya Om ya? Iya. Nah, kondisi bannya ini udah oplosan dan ini yang depan udah tipis banget. Sisanya interior gimana Om? Kalau interiornya kemarin sih masih lumayan ya ini ya. Cuman tinggal salon sedikit aja. Oke, mesinnya? Mesinnya masih lumayan oke kemarin. Oh, mesin masih lumayan oke. Oke. Jadi ini PR-nya ada di eksterior dong. Om? Betul, masih tergolong cukup ya ini di sini. Cuman ada beberapa yang harus ekstra salon aja nih kayak di luar-luar dan sudah mengusam-mengusam Nah, begini ya. paling gampang sih dicat ulang ya. Betul. Sekarang ini dengan kondisi mobil ini di open di harga berapa Om? Kalau kemarin kan 60 juta katanya masih mahal. Oke. Dan kita kan pengajuan lagi nih, kita sesuaikan lagi, kita turunin 4 juta jadi 56 juta aja. 56 juta rupiah nih guys. Nah, di depan kita nih ada Xenia 1300 cc tahun 2011 manual transmission. Pajaknya mati bulan 9 2020 kemarin ya Om Bit ya. Betul, 2020. Ini eksterior C, interior C, mesin C di opennya turun jadi 56 juta rupiah. Buat yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Ada lagi yang turun lagi Om? Ada lagi kita yang mobil gagah kemarin itu. Oke, sudah kita lihat ya. penurunan. Oke, Mit. Ini berarti nih mobilnya yang sudah Betul, turun harga ya. betul. Oke, bisa sebutin dulu Om speknya sama Kalau tahunnya Om. ini Fortuner, ini yang 2700 tipe G ya, Itu betul. berarti yang luxury ya Om ya. Betul, luxury, automatic ya di sini. Otomatis pastinya. Kondisi pajaknya gimana nih Kalau Om? kondisi pajaknya mati di Juli 2020. Oke, ini pajaknya lumayan soalnya Om. Lumayan. Bisa di atas 8.000 kayaknya Betul. atau 7 ribuan ya. Ya. Nah, lalu di eksterior sama interior mesinnya gimana Om? Eksteriornya sih ada sedikit aja sih dia di sini sudah ada yang belang ya di sini. ini Pertama, belang banget ya. Kayaknya ini tambahan ya Om ya. betul. Bawahnya ini Bawahnya tambahan. ini body kitnya ini tambahan. Biasanya sih dia polos ya. Betul. Tapi catnya udah cukup belang ya. Betul. Over fender sama fendernya nih udah agak renggang dan sudah cukup belang ya catnya. Iya. Om. Tapi ini masih cukup oke di bagian headlamp. Kalau di bagian CV-nya ini sayangnya nggak ada spionnya ya Om ya. Yang Ada tanduknya. sebenarnya ada karena di sini kan bautnya kan satu patah. Kita Ah. simpen ada di dalam. Oh jadi ada di dalam. Ada di dalam kantor ya, karena kita mengantisipasi untuk takutnya hilang ya, karena di sini kan banyak orang. Ini hilang satu aja udah lumayan ya Om ya. Lumayan. Kan Sebenarnya bukan harganya sih, tapi masalah Tanggung jawabnya. amanahnya ya, tanggung Betul. jawabnya Om ya. Coba kita cek di bagian interior Om. Oke, di bagian interiornya ini tipe luxury, sudah ada wood panelnya. Oke, sayangnya sayang banget ya, ini bensin sih Om ya. betul. Kalau solar ini sudah banyak yang mengejar. Pasti. Nah, ini kondisi di bagian interiornya masih bawaan pabrikan semua, automatic transmission, dan ini bukan 4x4, tapi sudah ada beberapa fitur. Kondisi mesin masih terbilang halus ya Om ya? Kalau mesin sih masih lumayan banget ya. Ini tinggal tune up aja sih Tinggal sebenarnya. tune up ya. Betul. Nah, terus di bagian odometernya udah berapa nih Om? Kalau odometernya di 134.000. Cuman udah agak mengusam ya di bagian Iya. setir. Terus di bagian plafonnya ya harus butuh di salon-salon lagi nih Om ya? Iya, karena ini sebelum terlanjur lama nih ada sedikit kotor, ini harus segera di. Iya, Salon. jadi sih paling enak sih eksterior interiornya dirapihkan lagi. Ini mobil masih oke banget ya, masih mewah oke, ya. Masih tergolongnya masih. Masih cukup oke nih. Oke, kita ke depan lagi Om. Nah, ini bannya juga sudah harus diganti ya Om ya? Ya, PR-nya itu antara dipajak, poles sama ban. Jadi bannya udah tipis banget depan belakang dan udah agak kempes dan ada beberapa eksteriornya harus dirapihkan lagi. Nah, ini dengan kondisi kayak gini sekarang di open di harga berapa Om? Nah, ini jangan sampai ketinggalan nih, karena kita udah bikin semaksimal mungkin murah ya. Dari harga 200, 193 kemarin, kita turunin lagi nih. Sekarang itu kita buka dengan harga 188 juta. 188 juta lumayan Betul. turun drastis ya. Dari 193 sekarang turun di 188 juta nih guys. Ini adalah Fortuner 2700 luxury tahun 2013 automatic transmission. Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin Betul, ya. 2020. Eksteriornya nih cukup agak belang tapi masih terbilang kategorinya cukup baik. Tapi hanya di bagian bannya nih harus diganti guys karena udah tipis banget. Interior cukup, mesinnya juga terkategori cukup dan ini bensin. Sekarang di open di 188 juta rupiah. Sudah murah banget nih buat teman-teman yang tertarik. Langsung cek di Balai Lelang Sun.
Oke, berarti ini adalah unit-unit yang unsold dan juga unit yang baru masuk tadi ya, Om, ya? Kita sudah ada yang unsold, sudah ada yang baru, dan masih ada beberapa unit yang ada di sini yang belum kita review juga. Nah, cek unitnya dari hari Rabu sama Kamis jam berapa, Om? Betul. Kalau di hari Rabu kita dari jam 10 pagi sampai sore ya, jam 3 sore. Oke. Dan di hari Kamis itu kita jam minimal itu jam 9 sampai jam 3 sore, karena jam 3 selanjutnya kita akan mulai dengan Persiapan event. lelang ya. Betul. Yang sudah disebutkan ini akan dilelang hari Kamis, tapi ada beberapa stok-stok lagi, Om, ya? Masih berapa? Masih banyak nih stok-stoknya, jadi tungguin aja. Pastikan teman-teman langsung cek di Balai Lelang Sun. Jangan sampai ketinggalan, Om Wit, ya. Betul. Kesini datang langsung ketemu Om Wiwit, nanti bisa dibantu ya, Om. Ya, siap. Oke. Pokoknya selalu update aja kita yang Selalu terbaru. update ya. Ya wes, terima kasih banyak nih Om Wiwit Oke, atas sama-sama. bantuannya ya. Oke. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada siang hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.